Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan di kesempatan kali ini, kami peserta Latsar CPNS Kementerian Agama Angkatan 9 akan sedikit mengulas materi mengenai etika publik. Materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah kode etik pejabat publik, bentuk-bentuk etika publik dan implikasinya, serta aktualisasi etika ASN. Pokok bahasan yang pertama yaitu kode etik pejabat publik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Sedangkan kode etik aparatur sipil negara adalah refleksi tentang standar norma yang menentukan baik buruk, benar salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kode etik dan kode perilaku ASN. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Kesebelas, memegang teguh nilai dasar ASN serta selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN adalah sebagai berikut. 1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan ke-14. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Etika publik. Fokus utama dalam pelayanan publik meliputi 3 dimensi. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Kedua, dimensi modalitas. Pemerintah bersih adalah syarat kemajuan suatu bangsa. Pemerintah korup menyebabkan kemiskinan, sumber diskriminasi, rentan konflik, dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi disebabkan lemahnya integritas pejabat publik, kurangnya partisipasi, dan kurangnya pengawasan. Yang ketiga, yaitu dimensi tindakan integritas publik. Integritas dalam arti sempit adalah tidak melakukan korupsi atau tindak kecurangan lainnya.
Sedangkan dalam arti luas, integritas adalah tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan, dan kewajibannya untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesederhanaan hidup. Dimensi etika publik. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Kedua, sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Dan berikutnya adalah bentuk-bentuk etika publik dan implikasinya. Penggunaan kekuasaan, legitimasi kebijakan. Kekuasaan dimiliki oleh setiap pejabat di semua level organisasi. Setiap pejabat publik memiliki kekuasaan dalam lingkupnya masing-masing. Semakin tinggi dan luas kekuasaan seorang pejabat, semakin besar implikasi bagi masyarakat. Asas etika publik mensyaratkan setiap bentuk kekuasaan pejabat dibatasi dengan norma etika maupun norma hukum. Dari segi moralitas, kekuasaan harus memiliki legitimasi yang kuat. Legitimasi memiliki makna kewenangan atau keabsahan dalam memegang kekuasaan. Pendobrakan terhadap legitimasi kekuasaan seharusnya secara rasional untuk kepentingan bersama. Rumusan kebijakan yang dibuat dan cara melaksanakan pelayanan publik yang dilakukan harus dilandasi dengan nilai-nilai kebenaran pengabdian yang tulus kepada masyarakat, komitmen kepada kesejahteraan warga, serta kaidah-kaidah etis lainnya. Konflik kepentingan. Kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Kode etik universal adalah kesadaran bagi setiap pegawai pemerintah untuk menghindari adanya konflik kepentingan atau konflik of interest dalam pelaksanaan tugasnya. Sebagai ASN, haruslah selalu berupaya untuk menghindar dari konflik kepentingan. Pengaruh buruk konflik kepentingan. Di antaranya, aji mumpung, menerima atau memberi suap, menyalahgunakan pengaruh pribadi, pemanfaatan fasilitas organisasi untuk kepentingan pribadi, pemanfaatan informasi rahasia, loyalitas ganda, dan menerima hadiah dari swasta pada saat bertransaksi untuk kepentingan pemerintah. Kode etik dan konflik kepentingan. Sumber dari konflik kepentingan ada dua, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, kepentingan pribadi, dan kepentingan organisasi, menyebabkan munculnya konflik kepentingan berupa penyalahgunaan kewenangan dan kepentingan pribadi. Sehingga muncullah suatu akibat tindak pidana, yaitu korupsi dan gratifikasi. Dasar kode etik ASN yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah atau Janji PNS. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Pelaksanaan kode etik dalam perilaku nyata tergantung kepada niat baik dan sentuhan moral yang ada dalam diri para pegawai atau pejabat sendiri. Untuk itu, setiap pegawai dan pejabat diharapkan mentaati dengan kesadaran yang tulus. Pesan yang terakhir adalah aktualisasi etika aparatur sipil negara. Contoh aktualisasi etika aparatur sipil negara. Yang pertama, penerapan sistem absensi dengan menggunakan sidik jari sebagaimana upaya menumbuhkan kedisiplinan ASN, khususnya dalam mematuhi ketentuan jam masuk dan pulang kantor.
Yang kedua, adanya aturan dari Mendagri atas pelarangan penggunaan mobil dinas untuk keperluan pribadi. Yang ketiga, pemberian sanksi hingga pemecatan kepada ASN yang terbukti telah melakukan tindakan melawan hukum. Dari bahasan yang telah kita uraikan sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa setiap unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat harus memiliki etika dan moralitas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya, penghormatan terhadap tuntutan aspirasi masyarakat, dan kepentingan masyarakat umum lainnya. Paparan materi dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.